Bangsat, ini komik itu gelap. Kok gini? Gue gak menyangka, gue pikir bakal fun, petualangan, fantasi. Ternyata sedih, 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 sedih. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Kelapas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas komik ini, Frieren After the End. Ini penampakan depannya, volume pertama. Dan ini belum lama terbit juga, dan udah terbit volume kedua juga sih sebenarnya. Cuman entarlah gue baca, santai. Banyak komik yang harus gue baca, jadi satu persatu lah. Cicil-cicil, nabung-nabung, baca pelan-pelan. Nah, kita akan bahas komik ini, langsung aja ya. Frieren ini berkisah tentang seorang penyihir yang bernama Frieren. Dasar ceritanya ini bisa dibilang from zero to hero, cerita tentang pahlawan, di mana ya pahlawan itu menyelamatkan dunia dari kejahatan. Cuman kisah setelah pahlawan menang melawan kejahatan itu seperti apa? Nah, ini dia. Ada di komik ini. Di mana setelah Frieren dan teman-temannya, susah juga nyebutin namanya, mengalahkan Raja Iblis atau kejahatan dan sebagainya, terus mereka masuki zaman-zaman yang damai. Dan kelompok mereka ini yang terdiri dari 4 orang yang di depan cover ini menjalani kehidupan masing-masing. Karena Frieren ini ini sosok Frieren, wanita bangsa elf yang punya umur panjang. Jadi dia, ya, elf itu dikaruniai atau diberkahi dengan umur panjang. Semangat teman-temannya ini kan ada yang manusia biasa, ada yang dwarf. Dwarf lumayan lah, cukup panjang lah umurnya. Cuman ya itu, kondisi tubuh. Kalau dwarf itu cepat menua tapi umurnya panjang. Walaupun tua tapi mereka bisa bertahan hidup lama gitu. Nah, beda dengan elf, tetap terlihat muda walaupun umurnya udah ratusan hingga ribuan tahun. Ya, kurang lebih kayak gitu. Hingga kelompok mereka ini bubar gitu kan, dalam kehidupan yang damai. Tapi ya itu, kehidupan seperti apakah? Maka ini Frieren mulai memberikan kisah-kisahnya sepanjang hari-harinya hidup, seratusan ribuan tahun umurnya. Dimana itulah sedihnya di komik ini, dimana dia mulai melihat teman-temannya yang pergi satu persatu karena umur kan. Jadi itu sedih banget ceritanya. Sedih sih, ini komik sedih sih, parah. Gue gak bakal menyangka kalau konsep ceritanya bakal begitu. Gue pikir kan mungkin bakal fantasi, petualangan, pergi berpetualang melawan monster dan sebagainya. Lihat aja konsep desain sampul yang kayak gini nih. Tuh, kesan fantasinya dapat banget. Cuman ceritanya lebih ke tentang kehidupan, pertemanan, filosofis gitu, punya umur panjang apa gunanya, atau kehilangan seseorang itu bagaimana rasanya, terus bertemu dengan orang terus berpisah dan sebagainya. Ini kayak wah, berat. Dan gue suka banget, walaupun gue agak kaget dengan ceritanya, cuma gue suka banget ceritanya. Ya anti mainstream aja, biasanya ya udahlah, zero to hero. Tiba-tiba ada seseorang memperoleh kekuatan, ditunjuk jadi pahlawan, melawan kejahatan, menang, dan selesai, tamat ceritanya. Tapi setelah tamat ceritanya bakal gimana? Nah, ini di buku ini, di komik ini, itu keren banget sih. Gue gak sabar nunggu volume kedua untuk gue baca. Dan ada satu hal yang paling unik di buku ini atau di komik ini, di mana Frieren ini karena dia bangsa elf, dia punya umur panjang, jadi dia menganggap waktu itu berjalan cepat. 100 tahun itu baginya cepat. Jadi tanpa sadar ketika mereka bubar, dia berpisah dengan teman-temannya, dia menjalani hidup selama puluhan tahun. Ketika dia ingin ketemu, dia udah kayak, padahal kayaknya baru kemarin kita bubar. Tapi ketika dia balik, ternyata udah puluhan tahun yang bagi manusia itu udah parah banget. Orang kalau udah 50, 60, 70 tahun berpisah ketemu lagi itu kayak udah tua banget kan.
Dan ketika mereka berpisah ini mereka kayak 20-an, 30-an lah di antara mereka ini. Ditambah sekitar 50, 60, 70 tahun gitu, kayak pasti tua banget. Apalagi untuk manusia. Kalau dwarf masih mending lah. Dwarf masih 100-200 tahun masih oke lah. Dan itu aja, kagetnya dia kayak gitu. Tanpa sadar dia menyepelekan waktu gitu. Dan dia mulai kayak karena dia kehilangan teman-temannya satu persatu, itu sedih banget. Spoiler dikit, kalian harus baca sendiri biar kalian dapat feel ceritanya gimana. Dan itu sedih. Dan dia mulai menjadari, ternyata walaupun berumur panjang, waktu tidak bisa dihargai atau dianggap sepele gitu aja. Karena setiap orang punya masa hidup masing-masing gitu kan. Jadi dia mulai kayak pengen memahami, manusia dengan rentang hidup segini, hal yang dilakukan untuk dia yang berumur panjang itu gimana. Kayak spend waktu lebih sering, menghargai waktu, menghargai hubungan yang mereka jalin, pertemanan mereka. Itu, ini seru sih, ini parah. Kayak dari penyesalan, terus belajar tentang kehidupan, dan ingin mengalami atau ingin, bisa dibilang kayak dia ingin merubah sisa-sisa masa hidupnya gitu. Karena dia udah ratusan tahun juga umurnya, si Frieren ini. Jadi kayak mungkin umurnya masih ada 100, 200, atau 300 tahun lagi. Cuman kayak biar umurnya nggak berasa sia-sia dihabiskan, dianggap sepele gitu, dia ingin menjalaninya lebih dalam, lebih bermakna lagi waktu yang dia punya walaupun panjang gitu. Itu kayak ini keren sih, keren Frieren. Oke, bakal baca volume 2-nya. Dan ya, itu dia review Frieren After the End. Yang gue suka itulah konsep ceritanya. Gue gak bakal ngomentarin soal gambarnya lah, panelnya, balon dialognya lah, teksnya kah, apa padat atau enggak. Tapi gue suka sih gambarnya. Tipikal gambar yang detail gitu lah, nggak ada yang kosong-kosong mangakanya. Tuh, terlihat kan? Jarang ada kosong, diisi semua. Bahkan yang pemandangan ini digambar dengan detail banget. Gue sampai kayak jarang nih. Biasanya mangaka nggak bakal detail itu juga, setidaknya. Tuh, hutannya digambar dengan detail banget gitu. Dan ya, itu dia volume pertama untuk komik Frieren. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar deh opini kalian. Bye!